Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar masyarakat berkarakter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainul Umam, nomor NIM akhir 018 sebagai moderator. Dan saya Ahmad Bubur Rahman dengan NIM akhir 025. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai pengertian masyarakat berkarakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian masyarakat berkarakter. Masyarakat berkarakter adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, mematuhi peraturan yang disepakati bersama, di mana dalam upaya perwujudan tersebut disertai dengan penanaman karakteristik yang mencakup nilai-nilai kebudayaan, nilai spiritual, nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya yang menunjang dalam upaya perwujudan cita-cita masyarakat tersebut. Apabila membahas masyarakat berkarakter, maka erat kaitannya dengan lingkungan berkarakter. Lingkungan berkarakter sangat penting bagi perkembangan individu. Lingkungan berkarakter adalah lingkungan yang mendukung perwujudan nilai-nilai karakter dalam kehidupan, seperti karakter kasih Tuhan Yang Maha Esa dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau kehandalan, diplomasi, hormat dan santun, kedermawanan, gotong royong. Karakter-karakter ini digunakan tidak hanya pada tahap pengenalan dan pemahaman, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi masyarakat berkarakter. Fungsi masyarakat berkarakter bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pengembangan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga, penyaring. Berfungsi untuk memilah budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Ketiga, fungsi tersebut dilakukan melalui yang pertama, pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang kedua, pengukuhan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penguatan komitmen bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk berkelanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks global. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang strategi membangun masyarakat berkarakter. Menurut Nucci dan Narvaez, tahun 2008 mengemukakan dari mulut ke mulut menjadi faktor determinan atau penentu dalam pembentukan karakter seseorang. Untuk alasan ini, ciri-ciri orang yang bermoral antara lain: 1. Peningkatan pribadi. Dengan kata lain, seorang individu dengan kepribadiannya yang kuat untuk bertentangan dengan aturan, terinternalisasi dalam dirinya, jadi kurang rentan di bawah pengaruh lingkungan sosial yang dianggapnya tidak cocok aturan yang diinternalisasi.
Ciri-ciri kepribadian ini adalah istilah modern disebut kesempurnaan. Orang yang memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan integritasnya terhadap aturan bertindak tidak bermoral. Yang kedua, keterampilan sosial. Artinya, mereka mampu melakukannya karena kepekaan sosial yang tinggi mengutamakan kepentingan orang lain. Itu menunjukkan hubungan masyarakat yang harmonis, nilai atau aturan universal apapun menjadi alami, menginstruksikan orang untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, pemecahan masalah yang komprehensif. Ini adalah individu dapat mengatasi konflik dilema atau influencer lingkungan sosial yang tidak mengikuti nilai dan aturan integritas secara individual. Untuk nilai-nilai atau aturan ini, dalam arti tertentu, seseorang individu memahami perilaku menyimpang orang lain atau bisa disebut perspektif lain. Namun, individu masih membenarkan keputusan, sikap, perilaku mereka terhadap nilai dan aturan yang telah terinternalisasi dalam dirinya. Nilai-nilai inti masyarakat berkarakter yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, mencintai Tuhan, iman dan takwa, tidak memaksa kehendak, serta menghormati sikap keyakinan yang berbeda. Contohnya yaitu memberikan bantuan sumbangan dana untuk acara pendidikan keagamaan. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghargaan harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki persamaan derajat, saling mencintai, peduli, dan juga menghormati. Contohnya yaitu pengembangan dana terhadap masyarakat dan juga pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, cinta tanah air dan bangsa melalui rasa nasionalisme serta rasa patriotisme. Contohnya yaitu mendorong jiwa patriotisme melalui belajar yang rajin serta dapat berprestasi dalam berbagai bidang kompetisi. Nilai yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kesamaan hak dan kewajiban, tidak memaksakan kehendak. Contohnya yaitu memberikan kepada warga sekolah untuk melakukan musyawarah dalam suatu pengambilan keputusan. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap kekeluargaan dan saling gotong royong, serta adil ke sesama manusia. Contohnya yaitu mengajak warga sekolah untuk memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri dan pembentukan masyarakat bangsa Indonesia yang baru. Contohnya yaitu pelaksanaan pengembangan karakter yang dapat dilakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang tua dan tamu, dan juga membiasakan anak berpamitan kepada kedua orang tua jika keluar rumah, serta membiasakan anak mengucap salam saat keluar dan pulang ke rumah. Yang kedua yaitu pelaksanaan di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu membiasakan siswa berbudaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Dan juga mendidik siswa makan sambil duduk di tempat yang telah disediakan, tidak sambil jalan-jalan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah sembarangan di jalan, serta mencoret-coret atau merusak fasilitas umum. Untuk materi selanjutnya yaitu perilaku pengembangan pendidikan karakter. Seseorang yang dilibatkan dalam pengelolaan sekolah untuk mendukung pendidikan karakter, di mana meliputi komite sekolah, orang tua, wali siswa,
masyarakat sekitar, serta dunia usaha dan dunia industri. Yang pertama yaitu komite sekolah sendiri, sebagai sebuah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan sebagai peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga. Tujuan komite sekolah yaitu untuk mewadahi dan memfasilitasi program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu orang tua atau wali siswa. Hubungan komite sekolah dengan menjalin hubungan baik dengan orang tua atau wali siswa supaya mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. Mereka saling memberikan informasi tentang perkembangan anaknya baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu dunia usaha dan dunia industri. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kerjasama ini berupa kegiatan yang dapat memberikan sejumlah kontribusi bagi kemampuan sekolah. Misalnya, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan mendekatkan sekolah dengan dunia kerja. Yang keempat yaitu masyarakat sekitar. Sekolah tidak lepas dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar dapat melaksanakan hubungan yang baik dan dapat memotivasi anak di dalam pendidikan. Contohnya yaitu membantu sekolah dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan menyediakan kantin sekolah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.